2021-2022. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan penjelasan yang akan kita patuhi besok yang akan disampaikan oleh Kepala Humas Unhas. Oleh karena itu, kepada Bapak Dr. Isa Rahman dengan hormat dipersilakan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini udah sampai di apa namanya Pak? Baluga ya? Baluga Petrani, tempat pelaksanaan wisuda Universitas Hasanuddin. Oke, coba kita lihat ini gedungnya besar ya. Kira-kira tahun berapa nih dibangun? Nah, insya Allah ini jam 1 ini akan ada gladi resik atau gladi bersih pelaksanaan wisuda besok. Nah ini dia gedung auditorium Universitas Hasanuddin. Wih, tahun 1991. Hampir sama dengan yang tadi gedung rektorat. Jadi ini satu paket dengan gedung rektorat mungkin. Sama 1991, 13 September. Nah ini karena belum mulai, jadi yang dibuka ini seperti biasa di bagian belakang panggung pintunya. Kita akan masuk dari belakang panggung ini menuju ke dalam ruangan. Jadi ini belakang panggungnya. Hai, soundman ya? Multimedia Pak. Multimedianya. Kalian bukan pegawainya Unhas? Bukan. Jadi Unhas sewa gitu? Vendor. Pakai vendor lain ya? Oh, kalau kami kan pakai kami sendiri. Untuk momen tertentu aja yang pakai vendor. Memang kalau hal-hal gini nih, memang kita kalau berharap gini mbak ini ya, kita serahkan kepada yang profesional ya nak? Jadi udah kontraknya per tahun atau macam mana? Baru pertama kali ini? Enggak, baru masuk lagi. Oh iya, karena lama COVID kan? Ya. Oh dulu pernah juga? Sering. Terus kontraknya per kegiatan atau per tahun? Saya kurang tahu kalau kontraknya. Kan kemarin yang ini yang biasa panggil kan yang apa? Yang Indo Ambo itu, siapa lagi namanya? Oh, dia yang menghubungi? Ya. Oh, oke lah, kita berdoa, kita buktikan kerja profesional nih kayak apa besok. Kalau sampai 2 kali storing, potong 10%. Yuk, makasih ya. Ya. Nah, ini pintu masuknya lewat belakang karena belum dibuka yang resminya. Nah, nanti kita coba lihat ya. Nah, ini kita masuk. Nah, ini nampak. Nah, ini podiumnya, podium depan dari tempat pelaksanaan wisuda nanti. Seperti biasa, ada layar, ada podium, ada bendera petaka masing-masing fakultas. Lalu ini ada bendera kementerian dan tentunya bendera universitas. Bendera merah putihnya itu. Bendera merah putihnya di samping podium sebelah kanan. Jadi sebelah kirinya ini cuma 2 bendera. Bendera Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek dan bendera Unhas sendiri. Ini layarnya udah model pada waktu kita DS LCD. Coba kita lihat belakangnya. Masya Allah. Jadi sudah model macam di kedokteran ya, amphitheater. Jadi udah model tidak datar tapi kayak kita masuk ke studio. Nah ini teman-teman vendor
soundman. Jadi ini Fakultas Hukum 31 rumah. Ini di depan ini apa ya? Oh iya betul, ini yang S3. Ini S3, S2, S1, teknik. Apa nih ya? Rian. Fakultas Teknik, spesialis. Sarjana, 10 orang. Fadia Ananda. Assalamualaikum. Yang duduk depan nih siapa ya, Bu? Terbaik, Pak. Oh, yang lulus dengan terpuji itu ya? Mulai dari S3 tadi di sana? Mulai dari S3. Ada S3, terus S2, terus habis itu S1. S1 masing-masing fakultas. Jadi kita ada berapa fakultas? 20, 9. Pokoknya masing-masing fakultas yang ada di Unhas. Ini kapasitas berapa ya gedung kita nih? Sampai 1000. Ribuan, Pak. Hah? 1000 ya? Awalnya undangan ke saya kan ada 2 sesi, tiba-tiba berubah jadi 1 sesi kan? Iya. Oh. Biasanya kan di sesi. Bulan lalu tuh waktu registrasi 2 sesi, kita nggak tahu kita kena sesi mana gitu. Oh ternyata 2. Bapak sudah wisuda? Belum, besok. Bapak enggak. Profesi insinyur. Pak, iya, waktu Februari kemarin. Nggak, saya ikut yang sekarang nanti. Oh, profesi insinyur. Nggak tahu tapi duduknya belum nampak nih. Ini Pak, ini. Oh? Ini yang di tengah ini Pak. Kosong ini. Oh. Teknik semuanya yang di tengah ini. 400. Masya Allah. Memang saya aja 300 berapa nomornya. Tapi emangnya semuanya datang luring? Enggak. Enggak kan? 300. 600-an. 300 berapa tuh yang luring teknik? Itu saya baru ngambil toga. Teknik itu 306 yang datang. 306. Iya, harusnya 482. Oh, tapi lumayan tuh, udah 70-an% ya. Iya. Karena jauh-jauh macam Kalau saya. datang semua itu Pak, harus dibagi 2 Oh. sebenarnya kalau datang semua. Iya. Bapak dari mana? Dari Pontianak. Oh, Pontianak. Jauh benar. Jadi kalau ibu ada bau-bau aneh, saya belum mandi dari kemarin. Naik pesawat jam 3 subuh. Saya sholat subuh aja di pesawat. Baru tiba tadi Pak. Baru tiba tadi, belum boleh masuk hotel. Jadi mau mandi Iya. gimana? Iya, kan masuk hotel jam 1. Jam 1. Dan kebetulan kamar sedang penuh semua katanya. Kalau enggak bisa ditumpangkan dulu, Iya. asal bisa mandi. Nah pertanyaan berikutnya Pak, yang di depan ini siapa aja? Gimana Pak? Duduk di depan itu. Di depan situ rektor, wakil rektor, ketua MWA, ketua senat dengan dekan-dekan. Terus belakangnya? Ya, dekan-dekan di situ Pak. Oh itu cuma dekan aja? Iya, dekan. Jadi Kemudian di belakangnya wakil dekan 1. oh, bukan seluruh anggota senat dari Unhas, bukan? Bukan Pak, bukan. Oh, jadi yang terkait dengan momen akademik Hanya ini. ketua saja Pak. Hanya ketua Oh. senat. Hanya ketua senat. Karena kalau seluruh anggota senat berapa jumlahnya di sini? Enggak muat. 100 lebih ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Ini yang berkepentingan saya. Yang berkepentingan dan terkaitan Iya. dengan ini benar-benar akademik. Gawenya teman-teman lantai 7. Terus tadi saya nanya-nanya, ini ternyata yang soundman apa nih semuanya vendor ya? Jadi bukan dikerjakan oleh teman-teman perlengkapan Unhas. Kalau ini Pak. Yang ini, Iya. yang kameramen, ini Unhas, ini Unhas. Kalau yang layar ini disewa. Layar dengan yang soundnya ya? Sound Yang tuh, yang didorong-dorong mereka, betul bukan? layar kayak gitu Pak. Oh itu bagian dari layar ya? Layar kayak gitu. Kalau sound kayaknya di ini baru perlengkapan baru kan? Oh, baru perlengkapan Baruga yang punya memang. Oke. Kalau saya hitung benderanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 12 dong fakultasnya. Kayaknya tambah kayaknya. Oh udah tambah ya? Karena yang di sana kan bendera kementerian kita sama Unhas.
Ini merah putih. Oh, udah bertambah ya. Katanya ada yang pindah ke Goa kan? 16 ya? Subhanallah. Ini Pak. Perawatan. Nah ini yang kamera ini yang dari perlengkapan Unhas. Sama dengan Bang Man ya. Nah ini dia yang yang profesi insinyur, Fakultas Teknik nih. 300 berapa tadi katanya? Belum mampu orang tuh nempel. 400-an ya, luar biasa. Peserta 500 sekian yang Ikut hadir. Kemarin saya sempat itu juga tuh waktu saya isi itu, wah nama saya kok enggak ini, kok dia bilang belum registrasi. ya registrasinya. Nah, kan udah saya tekan ya. Udah terus dihubunginya, Pak, segera registrasi gitu kan. Saya sedang lemhanas, saya bilang gitu kan. Sebentar ya, yang enggak boleh buka laptop, ya buka laptop gitu kan. Luar biasa. Ini nih bagian Fakultas Teknik nih yang tengah ini. Nih terus sampai ke sana. 400. Luar biasa. Ini kapasitasnya 1000 lebih. Coba kita kalau hitung aja ya. Ini tengah aja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Tengah ini 20, 3 6 10 15 15 30 50. Jadi satu row ini 50 tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 bagi 2 1200. Jadi kapasitasnya 1200. Nah ini tampilan nampak mereka lagi setting itunya, LCD-nya. Vendornya kan LCD itu dari vendor. Nah, HP saya di sana pula. Saya mau ini dulu. Oke, sementara itu dulu. Nanti kalau gladi resik udah mulai, kita coba lagi lihat hal-hal apa yang menarik yang mungkin bisa kita implementasikan demi kesempurnaan dari pelaksanaan wisuda di Universitas Tanjung Pura yang kita cintai. Terima kasih. 2021-2022. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan penjelasan yang akan kita patuhi besok yang akan disampaikan oleh Kepala Humas Unhas. Oleh karena itu kepada Bapak Dr. Isa Rahman dengan hormat dipersilakan. Baik, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas suara saya ini. Baik, Bapak Ibu, baik ya, baik Bapak Ibu Biro yang kami dihormati, Bapak Ibu rekan-rekan panitia wisuda serta para wisudawan yang sangat berbahagia. Terima kasih atas pertemuan yang hadir pada gladi yang hari ini. Perkenalkan tadi menyampaikan secara garis besar mengenai persiapan wisuda yang akan kita laksanakan, yang merupakan wisuda periode keempat atau 2 tahun akademik 2021-2022. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa wisuda kita saat ini masih berlangsung dalam situasi pandemi. Walaupun sekarang sudah yang lebih baik, akan tetapi pandemi belum sepenuhnya berakhir, sehingga kita masih tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan jalannya wisuda. Pertama-tama, berkaitan dengan kehadiran di Wisuda Andi Pangeran Sutarani. Bapak Ibu, rekan-rekan wisudawan, wisuda nanti besok akan berlangsung satu sesi, yaitu mulai pukul 9.00 WITA. Jadi hanya pagi hari.
Para wisudawan diharapkan hadir paling tidak sejam sebelum pelaksanaan wisuda, sebab akan ada protokol pemeriksaan kesehatan, pengukuran suhu, dan juga kita akan mengadakan geladi menjelang pelaksanaan kegiatan. Wisudawan tidak diperkenankan untuk mengajak keluarga, kerabat maupun teman. Ini merupakan bagian dari protokol pencegahan kerumunan, dan keluarga orang tua dapat menyaksikan secara virtual melalui akun kanal YouTube Universitas Hasanuddin. Kami tekankan sekali lagi bahwa undangan ini hanya berlaku di satu orang, sehingga keluarga dan orang tua itu diperkenankan untuk hadir ke Baruga. Kami harapkan agar supaya rekan-rekan wisudawan memperhatikan hal-hal yang tidak terduga pada pagi hari, misalnya cuaca hujan, jalanan macet, atau misalnya kemungkinan gangguan di kendaraan pada saat perjalanan. Untuk itu kami harapkan supaya datang betul-betul sebelum acara dimulai, karena Bapak Ibu pada pukul 9.00 besok kita akan menutup pintu Baruga. Jadi tidak boleh lagi ada yang masuk ke dalam Baruga ketika acara wisuda telah dimulai atau telah berlangsung. Selanjutnya Bapak Ibu, syarat untuk masuk ke Baruga yang pertama tentu saja terdaftar sebagai wisudawan periode 4 tahap 2 tahun akademik 2021-2022. Kemudian setelah divaksinasi minimal dosis pertama, ini bisa menunjukkan bukti vaksinasi pada aplikasi Peduli Lindungi atau dengan menunjukkan kartu vaksinasi asli. Yang ketiga, pastikan rekan-rekan wisudawan dalam keadaan sehat fisik, suhu tubuh di bawah 38 derajat Celcius dan tidak memiliki gejala batuk dan flu. Kemudian untuk masker, kami sarankan memakai masker medis berwarna biru muda. Ini tujuannya supaya kelihatan nanti badan pada saat berada di Baruga atau di pada saat sudah berlangsung. Selanjutnya Bapak Ibu, kami harapkan juga untuk memperhatikan penampilan para wisudawan. Para wisudawan wajib memakai toga sesuai ketentuan setiap fakultas. Yang dimaksud ketentuan setiap fakultas adalah ketentuan mengenai warna selempang. Untuk itu silakan adik-adik wisudawan rekan-rekan sekalian nanti berkonsultasi dengan bagian akademik di fakultas masing-masing. Kemudian hindari memakai pernak-pernik dan aksesoris yang berlebihan. Ini Bapak Ibu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu kami pernah mendapatkan di wisuda yang lalu, ada yang karena memakai kebaya terlalu panjang, itu pada saat dia jalan itu kebayanya terinjak oleh teman di belakang. Ada juga yang memakai sepatu high heel yang terlalu tinggi, sehingga pada saat dia turun dari tangga itu dia sempat ada terseset gitu. Jadi upayakan supaya berpakaian yang yang sederhana saja. Kemudian pada saat masuk ke ruangan wisuda, pastikan tali toga berada di sisi kanan. Di sisi kanan karena nanti akan ada pemindahan tali toga sebagai pertanda pengukuhan wisudawan. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah prosesi acara. Selama acara berlangsung, wisudawan tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu kehikmatan prosesi wisuda. Jadi ya bolehlah membawa ponsel boleh saja, tetapi pastikan HP agar diset pada mode silent. Kemudian kalau mau foto-foto itu tidak dilarang, mau selfie dengan teman-teman, mau selfie boleh, tapi upayakan itu tidak sampai mengganggu jalannya prosesi wisuda. Kemudian teman-teman ikuti panduan MC. Jadi MC nanti akan menyampaikan atau mengumumkan apa-apa yang akan dilakukan oleh wisudawan. Periode ini terdapat perubahan dalam prosesi pengukuhan wisudawan, di mana kita mulai mengadopsi kondisi rutin terbatas. Ini kita sudah mulai pada wisuda yang lalu. Jadi kalau yang wisuda sebelumnya selama masa pandemi, wisudawan itu tidak naik ke atas panggung. Kali ini wisudawan kita sudah mulai nanti akan coba untuk naik ke atas panggung, berjalan ke depan, tetapi belum salaman dengan Pak Rektor. Berikutnya nanti saya akan menjelaskan tahapannya atau prosesi yang akan teman-teman lakukan ketika akan pengukuhan. Nah, panitia terutama bagian akademik fakultas akan menyebut nama-nama wisudawan satu persatu. Mohon maaf,
dalam hal ini bukan bagian akademik, tetapi biasanya oleh wakil dekan bidang akademik. Untuk wisudawan terbaik nanti akan diumumkan atau akan dibacakan nama wisudawannya oleh direktur akademik. Nah, setelah nama wisudawan itu disebut, ini kemudian kita akan masuk ke tahapan pengukuran wisuda. Ini nanti sebentar yang akan kita simulasikan, yang akan kita coba latih dengan mengambil sampel pada wisudawan terbaik yang hadir di Garuda pada hari ini. Pada saat nama-nama wisudawan disebut, itu sebelumnya wisudawan itu akan diatur bersiap naik ke panggung. Sebentar akan kita lihat nanti simulasinya seperti apa. Pada saat wisudawan yang namanya disebut, itu berjalan ke depan meja pimpinan sidang, itu tempat di mana sekarang ini Ibu Kepala Biro sedang duduk, berjalan ke depan meja pimpinan sidang, kemudian pertama-tama menghadap ke arah dekan masing-masing. Dekan akan memberikan atau menjelaskan map berwarna merah yang berisi ijazah dan transkrip. Nah, ijazah dan map ini atau dan transkrip yang ada di dalam map ini dipegang di tangan kiri wisudawan. Ingat, dipegang di tangan kiri dan pastikan itu dia menghadap ke depan. Menghadap ke depan karena nanti di situ akan ada nomor penanda yang sama dengan nomor dada wisudawan. Setelah menerima map, wisudawan bergeser ke arah rektor yang di sampingnya, di sebelah kanan dari Pak Rektor atau sebelah kiri dari wisudawan. Wisudawan bergeser ke arah rektor, menundukkan kepala sekitar 15 derajat, jadi badannya agak maju ke depan sedikit. Kemudian rektor nanti akan memindahkan tali toga sebagai penanda pengukuhan. Jadi Pak Rektor nanti akan memindahkan tali toga. Rekan-rekan wisudawan mohon diperhatikan bahwa momen ini adalah momen yang penting, momen pengukuhan ini, sehingga nanti akan ada tim foto yang akan memotret wisudawan saat pemindahan tali toga oleh rektor. Nah, tentu saja rekan-rekan tidak perlu berpose khusus, cukup beraktivitas saja secara biasa, secara normal. Nanti tim foto yang akan memotret wisudawan itu dia sudah mengetahui kapan timing dia mengambil dan sudutnya. Jadi teman-teman wisudawan tidak perlu khawatir mengenai hal ini. Kemudian harap juga nanti teman-teman ikuti panduan dari kasubat akademik masing-masing fakultas yang akan mendampingi dan mengarahkan. Kemudian rekan-rekan harap diperhatikan bahwa proses ini disiarkan secara live melalui YouTube streaming, sehingga channel live ini tidak ada edit. Nah, agar supaya teman-teman memperhatikan aktivitas dan tindakan teman-teman selama berada di panggung pada saat jalan tersebut, jangan sampai terjadi seperti yang kemarin teman-teman di beberapa kampus lain itu ada yang sempat menunjukkan aktivitas yang kurang cocok untuk momentum wisuda. Jadi pastikan bahwa teman-teman berada di atas panggung itu dengan normal saja. Setelah nanti pengukuhan oleh rektor, lalu berjalan terus ke arah sebelah untuk turun di tangga yang lain, di tangga sebelahnya. Nah, ini harap diperhatikan teman-teman. Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan setelah pengukuhan setelah turun dari panggung, kemudian nanti teman-teman kembali ke tempat duduk masing-masing. Ini proses ini akan terus berlangsung, akan bergantian dari satu fakultas ke fakultas lain, dan akan diiringi dengan beberapa selingan, seperti misalnya ada lagu dan juga ada aktivitas lainnya. Kemudian wisudawan setelah acara berakhir, setelah semua prosesi pengukuhan selesai, sambutan rektor selesai, pembacaan janji selesai, dan seterusnya, wisudawan diharapkan meninggalkan ruangan secara tertib, dimulai dari sisi yang terdekat dengan pintu keluar. Jika ada yang tinggal untuk foto-foto di dalam ruangan, tentu saja tidak dilarang, tapi pastikan bahwa tidak sampai menimbulkan kerumunan yang berlebihan. Nah, kemudian yang terakhir, rekan-rekan wisudawan agar diperhatikan bahwa protokol kesehatan tetap dijaga, masker selalu digunakan, jaga jarak, dan kalau bisa tetap membawa hand sanitizer. Kemudian bagian terakhir, rekan-rekan sekalian, kami tahu bahwa bagi beberapa wisudawan, wisuda ini merupakan momen yang pertama dan tentu saja momen yang berharga.
bagi yang lain yang S2 dan seterusnya, tentu ini tentu sudah yang sekian kali, tapi tetap saja ini merupakan momen yang berharga. Maka panitia nanti akan memfasilitasi foto untuk wisudawan pada saat pengukuhan. Kita mempunyai dua paket. Yang pertama itu adalah paket wajib, di mana setiap wisudawan akan memperoleh foto pengukuhan oleh rektor, yaitu pemindahan paritoga tadi, berukuran 5R. Ini dapat diambil 10 hari kerja setelah wisuda atau setelah tanggal 5 Juli 2022 di ruangan humas lantai 6 rektorat. Nah, untuk foto ini tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi rekan-rekan sekalian, foto ini tidak dipungut biaya. Kemudian setelah itu, karena ini kita tahu adalah momen yang yang berharga, yang itu, maka kami juga memberikan paket pilihan yang sifatnya opsional, sama sekali tidak wajib. Jika teman-teman mau, boleh mengambil paket ini, di mana saya akan memperoleh 3 foto, yaitu dengan ukuran masing-masing 10R. Yang pertama itu adalah foto pengukuhan oleh rektor 1 lembar, yang itu pada saat pemindahan kali wisuda tadi. Dan ada 2 foto lain, foto booth sebanyak 2 lembar yang nanti dapat foto atau diambil foto yang tersebut di luar ruangan. Nah, untuk foto ini nanti dapat diambil sehari setelah wisuda itu yang sudah kami tunjuk. Nanti besok pada saat kami akan hadir nanti akan memperoleh informasi mengenai hal ini. Nah, untuk ini dikenakan biaya tambahan. Nanti besok akan diminta, tapi biaya tidak terlalu mahal saya kira. Mudah-mudahan nanti tetap dalam jangkauan. Dan harap ingat teman-teman, ini sekali lagi sifatnya opsional atau pilihan. Nah, bagaimana nanti contoh fotonya? Model fotonya itu nanti kira-kira seperti ini. Ini kita ambil dari foto wisuda yang lalu, teman-teman. Nah, ini adalah contoh wisuda yang lalu. Jadi teman-teman menundukkan kepala sejenak, Pak Rektor akan memindahkan tali toga. Nah, teman-teman perhatikan, pastikan bahwa nomor dada yang tercantum di sini adalah nomor 65 itu tidak terhalang, karena nomor 9 nanti yang akan menjadi identifikasi pada saat teman-teman mengambil foto. Nah, ingat teman-teman, kita mempunyai lebih 800 wisudawan. Agak sulit bagi kami untuk mengenali teman-teman berdasarkan nama. Jadi kita bisa mengenali teman-teman itu berdasarkan nomor ini, gitu. Nah, ini contohnya untuk yang foto bersama rektor yang wajib tadi, yang gratis, bisa diambil secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya. Ini merupakan hak teman-teman wisudawan. Dan yang kedua adalah foto yang kira-kira contohnya seperti ini. Jadi akan ada 2 foto seperti ini, boleh boleh foto sendiri, boleh bersama keluarga, keluarga tidak ada ya, atau boleh bersama teman-teman misalnya. Kalau ada gestinya yang kebetulan sama-sama wisuda teman-teman, boleh ikut. Nah, ini barangkali teman-teman yang kami paparkan mengenai jalannya wisudawan. Dan sekali lagi untuk foto ini harap diperhatikan bahwa kami akan berusaha mendapatkan momen terbaik bagi wisuda teman-teman sekalian, karena kami tahu ini adalah momen yang berharga. Tapi kalau misalnya hasil fotonya kurang maksimal atau kurang bagus, ini jangan kecewa, karena mungkin itulah hal maksimal yang kita lakukan. Ada juga kakak PSM di atas. Ya. Oke, kita mulai. Hadirin yang kami hormati, mohon perhatian. Sesaat lagi wisuda lulusan program doktor, magister, spesialis, profesi dan sarjana Universitas Hasanuddin segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Ya, berdiri. Profesor suaranya. Ketua Majelis Wali Amanat Rektor Ketua Senat Akademi Universitas Hasanuddin Bapak Sukiono. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin nomor 3720/UN 4.1/Cap/2022 tentang lulusan terbaik program doktor, magister, spesialis, profesi dan sarjana pada wisuda periode 4 tahap 2 tahun akademik 2021-2022. Rektor Universitas Hasanuddin menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1. Lulusan terbaik program doktor, magister, spesialis, profesi dan sarjana dalam lingkungan Universitas Hasanuddin pada wisuda periode 4 tahap 2 tahun akademik 2021-2022 seperti tersebut pada lampiran surat keputusan ini. Kedua, kepada lulusan terbaik masing-masing diberikan piagam penghargaan. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 17 Juni 2022, Rektor Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc. Lampiran surat keputusan Rektor Universitas Hasanuddin tentang lulusan terbaik program doktor, magister, spesialis, profesi dan sarjana dalam lingkungan Universitas Hasanuddin pada wisuda periode 4 tahap 2 tahun akademik 2021-2022. Program Doktor Safarudin, Fakultas ISIPOL, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, IPK 3,91, predikat sangat memuaskan. Program Magister. Ulang-ulang berarti. Nanti tunduk sedikit dan tidak jauh dari meja sini, ya, biar jangkauan tangan rektor tidak susah. Program Doktor Safarudin, Fakultas ISIPOL, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, IPK 3,91, predikat sangat memuaskan. Program Magister Irmina Adi Ringri, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, IPK 3,95, predikat cum laude. Program Sarjana Terbaik Universitas, Program Eksakta. 3. Humairah Zulkaidah, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, IPK 3,96, predikat sangat memuaskan. Program Sarjana Terbaik Universitas Program Non-Eksakta. 4. Rian Anggriawan, Fakultas ISIPOL, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, IPK 3,98, predikat cum laude. Program Spesialis 5. Desi Kartikasari, Fakultas Kedokteran, Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Saraf, IPK 3,93, predikat memuaskan. 6. Shirley Endang, Fakultas Kedokteran Gigi, Program Studi Spesialis Periodontia, IPK 4, predikat cum laude. Program Profesi 7. Muhammad Alif Munir, Fakultas Kedokteran, Program Studi Profesi Dokter Hewan, IPK 4, predikat cum laude. Program Sarjana Terbaik Fakultas 8. Zulfina Arizki Zulkifli, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, IPK 3,94, predikat cum laude. 9. Sardil Muta'alif,
Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Administrasi Negara, IPK 3,99 predikat cum laude. 10. Muhammad Sahrial B, Fakultas Kedokteran, Program Studi Pendidikan Dokter, IPK 3,21 predikat sangat memuaskan. 11. Paulina Armada, Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Inggris, IPK 3,90 predikat cum laude. 12. Nurul Maghfira Azhar, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, IPK 3,91 predikat sangat memuaskan. 13. Nur Anissa, Fakultas MIPA, Program Studi Geofisika, IPK 3,80 predikat sangat memuaskan. 14. Ismi Nur Az-Zahra, Fakultas Peternakan, Program Studi Peternakan, IPK 3,76 predikat sangat memuaskan. 15. Fadia Ananda, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan Masyarakat, IPK 3,85 predikat sangat memuaskan. 16. Asila Mutiah Usman, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, IPK 3,86 predikat cum laude. 17. Emma Etnawati Lobo, Fakultas Kehutanan, Program Studi Kehutanan, IPK 3,65 predikat sangat memuaskan. 18. Andi Muhammad Akbar Karim Agustan, Fakultas Farmasi, Program Studi Farmasi, IPK 3,90 predikat cum laude. 19. Besek Pangka, Fakultas Keperawatan, Program Studi Fisioterapi, IPK 3,81 predikat cum laude. Makassar, 17 Juni 2022. Rektor Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MS. Kami silakan wakil dekan bidang akademik, riset dan inovasi untuk membacakan nama-nama lulusan masing-masing fakultas secara berurutan. Pengukuhan lulusan Universitas Hasan. Wisudawan dimohon berdiri. Kami silakan rektor mengukuhkan para lulusan. Pembacaan janji lulusan. Untuk pembacaan janji kami mengundang Saudara Irwan Alam Nur SD dan kepada para wisudawan lainnya ikut mengucapkan janji. Janji lulusan. 1. Itu. Kami lulusan Universitas Hasanuddin berjanji Kami lulusan Universitas Hasanuddin berjanji akan menjunjung tinggi norma-norma ilmiah dalam lapangan keahlian kami masing-masing. lapangan keahlian kami masing-masing. 2. 2. Kami lulusan Universitas Hasanuddin berjanji Kami lulusan Universitas Hasanuddin berjanji akan senantiasa setia dan berbakti akan senantiasa setia dan berbakti pada alma mater yang kami cintai dan agungkan, Universitas Hasanuddin. pada awal yang kami cintai dan berbakti. 3. 3.
Kami lulusan Universitas Hasanuddin berjanji akan mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa serta negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Bangsa serta negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wisudawan silakan duduk kembali. Saudara wisuda, dengan hormat kami silakan Rektor untuk menyampaikan pidato dalam rangka wisuda lulusan Universitas Hasanuddin. Wisuda Universitas Hasanuddin ditutup oleh Rektor. Ketua Majelis Wali Amanat, Rektor, Ketua Senat Akademik Universitas Hasanuddin berkenan meninggalkan tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Dengan demikian